Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke? Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya 3 cangkir. Oke, 3 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, secara visualisasi, tentu ini kartu yang cukup menggambarkan ya, dengan hal-hal yang sangat positif, teman-teman. Aku melihat ada sebuah pencapaian bersama, kesuksesan bersama, keberhasilan. Dari apa ya? Mungkin kerja keras yang selama ini kamu lakukan, gitu, teman-teman. Ya. Nah, adanya pencapaian yang akan kamu peroleh di sini tentu. Ini semua berkat apa ya namanya? Mungkin ikhtiar kamu, ya, doa kamu. Ya mungkin juga karena doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan, teman-teman. Sehingga apa yang mungkin menurut kamu sesuatu hal yang tidak mungkin pernah bisa terjadi di dalam kehidupan kamu, ya akan kamu dapatkan, gitu. Ya. Jadi bisa jadi juga karena adanya ikut campur tangan Tuhan di sini. Ya. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya 5 tongkat. 5 tongkat ini muncul hadir, teman-teman. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan bahwasanya tidak dapat dipungkiri untuk mencapai ke titik ini. Ini yang aku maksud tadi, teman-teman, ya. Sesuatu hal yang mungkin menurut kamu memang nggak mungkin akan terjadi ketika kamu ingin sukses. Kenapa? Karena memang selama ini kehidupan kamu, mohon maaf, dia begitu banyak banget tantangan, begitu banyak banget masalahnya. Dan banyak orang-orang yang gak suka terhadap kehidupan kamu, benci terhadap kehidupan kamu. Mereka selalu berupaya berusaha untuk menutup jalan keresakian kamu loh, teman-teman. Berusaha untuk mengusik dan bahkan menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh. Jadi mungkin karena hal-hal tersebut nih yang membuat kamu terkadang menjadi pesimis, berputus asa nih, teman-teman. Ya, kok banyak banget orang yang benci terhadap kehidupan teman-teman ya. Padahal mungkin ya, kamu hanya ingin mencari kesuksesan kamu, teman-teman. Kamu hanya ingin mengejar kebahagiaan kamu. Kamu orang yang mungkin nggak suka mengusik kehidupan orang lain, ya. Tetapi di sini kamu akan berhasil menunjukkan, membuktikan kepada mereka, tidak ada satu orang pun nantinya, teman-teman, ya, seorang pun nantinya yang bakal mampu menutup jalan keresakian kamu. Kalau memang nanti waktunya sudah sukses, ya kamu akan sukses. Ketika waktunya kamu berhasil, kamu akan berhasil, teman-teman. Maka kun fayakun. Karena dari kartu ketiga ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah kelancaran dan kestabilan itu akan mulai terjadi dalam pekan ini, teman-teman. Dan sebuah perubahan itulah nantinya bakal cukup nyata. Semua elemen ada bersama kamu di sini, yang akan membuat kamu tuh, ya, kehidupan kamu akan selalu positif, ya, akan selalu positif. Banyak hal-hal baik. Nah, jadi melihat dari energi ini, teman-teman, seolah-olah nantinya keberuntungan yang bakal datang kepada kamu, rezeki, uang, kesehatan, semua orang-orang baik berenergi-energi positif nanti bakal datang membantu kamu di sini, teman-teman.
ya. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Ace of Pentacles. Nah, kartu koin teman-teman, ini kartu keberuntungan ya kalau aku katakan. Kartu yang menggambarkan tentang bagaimana keberuntungan dalam pekan ini akan begitu berlimpah, ya. Dan tergantung dari apa yang mungkin selama ini sedang kamu upayakan, kamu usahakan teman-teman. Ya, kamu ingin bangkit dari mana? Dari kehidupan asmara, rumah tangga, ingin bahagia, kamu ingin sukses di dalam karir, kamu ingin sukses di dalam bisnis, usaha, kesehatan, semuanya akan kamu peroleh niscaya, ya. Karena keberuntungan ini cukup meliputi segala hal dalam kehidupan kamu. Namun secara terperinci mungkin memang ini lebih cenderung berhubungan dengan pencapaian kesuksesan di dalam kondisi kehidupan sosial, finansial teman-teman, ya, lebih beruntung. Ya, ada kebahagiaan ataupun sebuah kehidupan baru yang lebih baik. Amin ya. Oke. Next. Poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ataupun keuangan teman-teman Leo dalam pekan ini. Ya, semoga positif ya keuangan kamu teman-teman. Wow. Aku punya The Lovers. The Lovers muncul hadir teman-teman ya sebagai energi pembuka. Jadi memang dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang bagaimana ikut campur tangan Tuhan teman-teman. Ya, tentang bagaimana keselarasan energi kamu. Adanya sebuah keselarasan, keharmonisan ya. Artinya mungkin ada bentuk kerjasama yang dilakukan. Artinya mungkin memang ada sebuah bentuk doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan. Ya, kerjasama yang berakhir dengan sebuah kestabilan dan keseimbangan ekonomi. Jadi untuk masalah kehidupan ekonomi aku rasa sejauh ini cukup baik. Ya, cukup stabil. Dan bahkan nggak menutup kemungkinan kamu akan memperoleh rezeki yang lebih berlimpah. Kenapa? Ikut campur tangan Tuhan. Adanya doa yang terkabulkan, termanifestasikan. Jadi itu teman-teman. Nah, ya. Kemudian aku punya kartu cangkir di sini. Ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kamu berhasil menaklukkan sebuah tantangan dalam kehidupan kamu. Artinya sebuah manajemen yang baik. Oke. Dari mungkin memang pendapatan kamu cukup bagus, ya. Dan semua kebutuhan tercukupi. Nah, mungkin seperti itu, teman-teman. Jadi untuk masalah keuangan bagus ya. Energinya bagus banget. Cukup istimewa kok, teman-teman. Nah, aku punya The Tower. Oke. The Tower ini katanya menggambarkan ya, ada dua hal yang aku lihat. Yang pertama adalah mungkin ada beberapa teman-teman Leo yang masih mengalami adanya sebuah ketidakstabilan dan bahkan keterpurukan untuk masalah ekonomi. Mohon maaf, ya. Kamu nggak usah teman-teman ya, jangan pesimis, jangan berputus asa gitu ya. Roda kehidupan itu pasti berputar teman-teman. Ya, aku yakin ketika kerja keras yang terus kamu lakukan dan ketika doa yang terus kamu lakukan itu akan membuahkan hasil yang cukup positif. Ya mungkin bisa jadi kemarin nantinya. Ya, kerja keras kamu akan ini berhasil menaklukkan sebuah tantangan yang ada. Ya, dan kemudian doa kamu akan terkabulkan dengan ya kamu akan memperoleh rezeki yang lebih bagus, lebih berlimpah, lebih lancar gitu ya. Nah, kemudian hal kedua yang aku lihat di sini adalah kamu harus hati-hati teman-teman. Ya, mungkin kalau dikatakan banyak orang yang ingin manfaatin, banyak orang yang ingin menipu, banyak orang yang ingin menghancurkan kehidupan kamu itu banyak. Ya, dan bahkan orang-orang ini ya yang ingin menghancurkan ini adalah seseorang yang bermanipulatif, bermuka dua. Nah, ini kamu harus hati-hati ya teman-teman. Harus hati-hati bang. Jangan sampai nih orang yang kamu percaya nantinya akan menusuk kamu dari belakang nih ya, dan mungkin merebut apa yang sudah kamu dapatkan ya. Karena yang aku lihat seperti itu ya. Hati-hati dan waspada. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sudah berumah tangga. Oke, terlebih dahulu. Aku punya Four of Swords ya. Ada 4 pedang. Kemudian ada 5 cangkir. Dan aku punya kesatria tongkat teman-teman. Mengenai tentang kehidupan rumah tangga teman-teman Leo, di sini memang aku lihat ya ada beberapa masalah yang cukup nyata. Ya, yang pertama masalah ekonomi. Tidak dapat dipungkiri, mohon maaf, mungkin tidak semua sih teman-teman Leo mengalami masalah ekonomi yang sudah berumah tangga ya. Dan kemudian aku juga merasakan adanya sebuah semacam beban di dalam sebuah hubungan gitu teman-teman. Ya seolah-olah kok udah nggak terlalu dihargai banget. Ya seolah-olah diabaikan banget oleh pasangan. Ya semoga tidak sih. Tetapi memang
cukup menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya kamu sedang merasakan sebuah beban dan tekanan di dalam sebuah hubungan. Ya, apakah masih dapat diperbaiki? Ya, teman-teman optimis. Ya, semua masalah dapat terselesaikan dengan cara apa? Komunikasi yang baik. Ya, sebuah komunikasi yang baik, aku rasa akan dapat menyelesaikan suatu masalah, teman-teman. Ya, meskipun memang nggak semudah apa yang mungkin dibayangkan ya, teman-teman. Yang paling penting adalah ada upayanya, ada ikhtiarnya gitu. Dan untuk masalah rezeki juga sama ya. Ada peluang, tetap ada peluang kesempatan kamu untuk kembali bangkit ataupun memperbaiki kondisi ekonomi kamu, teman-teman. Jadi jangan pernah berputus asa ya. Semua kerja keras yang kamu lakukan pasti bakal ada hasilnya nantinya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang sedang berpacaran. Aku punya Knight of Cups, Kesatria Cangkir. Ada 10 pedang dan aku punya The High Priestess, teman-teman. Oke. Tentang bagaimana hubungan asmara kamu, berpacaran kamu ya, teman-teman. Ya mungkin sudah cukup lelah lah ya. Sudah cukup lelah menghadapi mungkin energi dari pasangan kamu yang apa ya? Membuat kamu tuh sering banget merasa kecewa gitu ya, teman-teman. Ya karena aku lihat memang kamu cukup sabar banget menghadapi dia gitu ya, dengan mungkin keras hatinya, egonya, semua tentang sikapnya, perilakunya, teman-teman, itu membuat kamu benar-benar cukup lelah banget ya, benar-benar menghabiskan energi kamu, teman-teman. Ya, dan bagaimana? Apakah perjuangan yang mungkin itu perjuangan ya, dan termasuk pengorbanan juga loh, teman-teman. Ya, apakah berpotensi berpeluang hubungan kamu akan bisa tetap berjalan dengan baik ya, sesuai dengan apa yang kamu harapkan? Potensinya sih ada ya, potensinya sih ada, teman-teman ya. Mungkin di sini dia akan mulai sadar nih ya, bahwasanya apa yang mungkin dia lakukan terhadap kehidupan kamu ternyata itu nggak benar gitu ya. Ya mungkin nantinya bakal berbalik gitu, teman-teman ya, bakal berbalik peduli ya. Nggak ada yang nggak mungkin kok ya, bisa saja Tuhan membolak-balikan hati manusia, teman-teman, yang awalnya cuek, gak peduli ya, tiba-tiba menjadi perhatian, peduli, teman-teman ya. Karena mungkin kamu dinilai orang yang cukup tepat, yang bisa menerima ya. Mungkin hanya kamu yang bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan dia. Seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya 9 cangkir, ada kartu tongkat, dan aku punya 2 of cups ya. Jadi potensi peluang kamu akan bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu cukup terlihat di sini ya. Ya, kamu akan bertemu dengan seseorang yang apa ya, akan membuat kamu tergila-gila kalau aku katakan, teman-teman. Ada pandangan pertama ya, ada chemistry pada pandangan pertama, pertemuan pertama, teman-teman ya. Dan kamu akan bertemu dengan dia pada momen sesuatu hal yang mungkin nggak kamu duga sebelumnya. Mungkin contoh kamu lagi liburan, mungkin kamu lagi apa ya, teman-teman ya, entah pertemuan di suatu tempat ya. Jadi memang itu yang aku lihat ya. Pertemuan tak terduga yang akan kamu alami nanti dengan dia, teman-teman. Dan dia orang yang cukup tepat loh, ya. Dia orang yang mungkin sesuai dengan harapan kamu, keinginan kamu selama ini. Kamu ingin orang yang mungkin bijak, orang yang mungkin kehidupannya apa namanya, bagus, ekonominya mungkin seperti itu ya, teman-teman. Ya tidak dapat dipungkiri lah ya. Semua orang pasti ingin yang perfect gitu ya. Dan mungkin penantian itu ya akan terjawab sudah dalam waktu dekat ini ya. Semoga deh untuk teman-teman Leo dalam pekan ini segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupnya. Oke, next. Poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Ada 3 tongkat, ada death, dan ada 2 of pentacles. Terlihat sebuah kebimbangan di dalam sebuah pilihan, teman-teman. Ya, ada energi lama dan energi baru yang membuat kamu tuh bimbang gitu loh. Ya, di satu sisi mungkin energi lama ini kamu masih menaruh sebuah harapan ataupun ya perasaan ya. Dan energi baru ini memang mungkin terlihat kesannya kamu baru kenal gitu. Ya, tetapi mungkin dia sudah cukup membuat kamu nyaman. Jadi ini yang membuat kamu dilema antara energi lama ataupun energi baru, teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk menyikapi ya, mengambil sebuah kesimpulan? Maka yang aku lihat ya, sebenarnya sih ya lebih baik energi baru, teman-teman. Ya kenapa? Ya karena dia orang yang bisa membuat kamu tenang, nyaman gitu sih. Ya, dan energi lama ini penyesalan yang dia lakukan ini belum tentu nantinya akan membuat kamu bahagia. Bisa jadi dia akan melakukan sebuah kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi mungkin jalan yang paling tepat adalah ikuti intuisi kamu, teman-teman.
ikuti kata hati kamu. Niscaya kamu akan memperoleh sebuah jawaban yang terbaik. Oke. Next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir ya, yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Leo. Aku punya tanggal 14, tanggal 2, 18, 23, 21, 8, 17, 5, 3, 25, 27, dan 30. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.